Sterilisasi adalah proses untuk membunuh atau menghilangkan semua bentuk mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan spora, yang mungkin terdapat pada suatu benda atau permukaan. Tujuannya adalah untuk membuat benda tersebut benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup sehingga aman digunakan, terutama dalam konteks medis, farmasi, dan laboratorium. Jenis-jenis sterilisasi yang pertama, sterilisasi panas kering. Metode sterilisasi panas adalah teknik sterilisasi yang menggunakan suhu tinggi untuk membunuh semua mikroorganisme, termasuk spora bakteri. Metode ini dibagi menjadi dua jenis utama, panas kering dan panas basah atau uap. Sterilisasi panas kering dilakukan dengan udara panas tanpa kelembapan. Biasanya dilakukan menggunakan oven sterilisasi atau hot air oven pada suhu sekitar 160-180 derajat Celcius. Yang kedua, sterilisasi uap. Sterilisasi panas basah atau uap menggunakan uap air bertekanan tinggi biasanya dilakukan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Contoh bahan yang disterilisasi pada sterilisasi uap ini yaitu media kultur, alat laboratorium dari kaca atau logam, pakaian bedah, dan cairan infus dan instrumen medis tertentu. Yang ketiga, sterilisasi filtrasi. Sterilisasi filtrasi adalah metode sterilisasi yang digunakan dengan menyaring mikroorganisme, termasuk bakteri dan jamur, menggunakan filter berpori sangat kecil, tanpa menggunakan panas. Ini sangat cocok untuk bahan yang tidak tahan panas seperti larutan obat, enzim, vaksin, dan media kultur tertentu. Prinsip kerjanya yaitu mikroorganisme disaring secara fisik menggunakan membran filter dengan ukuran pori yang sangat kecil, umumnya 0,22 mikrometer, yang cukup kecil untuk menahan bakteri dan sebagian besar mikroorganisme. Yang keempat, ada sterilisasi radiasi. Sterilisasi radiasi adalah metode sterilisasi yang menggunakan energi radiasi untuk membunuh atau merusak DNA atau RNA mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur, sehingga mereka tidak dapat berkembang biak atau bertahan hidup. Contoh penerapan dalam sajian farmasi yang pertama untuk sterilisasi panas kering itu, contohnya untuk sterilisasi larutan injeksi natrium klorida 0,9%, glukosa atau aquades injeksi. Yang kedua, sterilisasi uap, contohnya sterilisasi larutan injeksi NaCl 0,9%, larutan injeksi glukosa 5%, aquades untuk injeksi media kultur mikrobiologi seperti nutrient broth. Yang ketiga, sterilisasi filtrasi, contohnya larutan injeksi vitamin, hormon, enzim, atau antibiotik, misalnya insulin atau eritroprotein. Yang keempat, sterilisasi radiasi, contohnya sterilisasi krim antiseptik dalam kemasan tub, salep mata steril, bahan baku antibiotik misalnya gentamisin, dan implan hormon misalnya levonorgestrel implan. Pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme adalah peningkatan ukuran dan jumlah sel secara bertahap, sedangkan perkembangan merupakan perubahan fisiologis dan struktural menuju kedewasaan sel. Dalam mikrobiologi farmasi, pemahaman terhadap proses ini sangat penting untuk mengendalikan kualitas produk, memastikan sterilitas, dan mengoptimalkan proses produksi senyawa bioaktif seperti antibiotik. Pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, nutrisi, oksigen, dan kelembapan. Fase pertumbuhan bakteri dimulai dengan fase lag, di mana bakteri menyesuaikan diri terhadap lingkungan barunya tanpa adanya pembelahan. Selanjutnya, fase lag atau eksponensial bakteri membelah dengan sangat cepat dan aktif secara metabolik. Fase ini ideal untuk studi kinetika pertumbuhan atau produksi metabolik primer. Ketika nutrisi mulai habis dan limbah menumpuk, bakteri masuk ke fase sterioner, di mana jumlah sel hidup relatif stabil. Terakhir, fase kematian terjadi saat kondisi lingkungan menjadi sangat buruk, menyebabkan banyak sel mati. Kemudian, dalam produksi antibiotik seperti penisilin, menghasilkan antibiotik secara maksimal pada fase stasioner. Pada saat pertumbuhan sel mulai melambat dan metabolit sekunder disintesis, oleh karena itu, pemantauan fase ini sangat penting dalam proses fermentasi industri farmasi.
Sebaliknya, dalam uji kontaminasi terhadap sediaan farmasi, digunakan kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroba hingga fase lek agar mikroorganisme kontaminan dapat terdeteksi dengan cepat dan akurat. Pemahaman fase pertumbuhan ini menjadi kunci dalam perkembangan proses produksi dan menjamin mutu produk dari kesediaan farmasi. Baik untuk flora normal sendiri, flora normal adalah kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan kadang virus yang secara alami hidup di dalam atau pada tubuh manusia tanpa menyebabkan penyakit dan bahkan sering memberikan manfaat bagi tubuh. Nah, contohnya seperti flora normal pada kulit. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa kulit manusia dihuni oleh berbagai mikroorganisme, baik yang menetap secara alami seperti Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acnes. Mikroorganisme ini hidup di berbagai bagian kulit, seperti folikel rambut dan kelenjar, serta dapat bersifat netral, menguntungkan atau patogenik tergantung kondisi kulit. Dan untuk selanjutnya yaitu seperti flora normal pada usus. Gambar di samping menunjukkan bahwa mayoritas mikrobiota usus 90% terdiri dari bakteri, baik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus yang berperan dalam kekebalan tubuh dan pencernaan. Sementara sebagian kecil lainnya 10% dan kurang dari 1% terdiri dari bakteri dan jamur yang bersifat oportunistik jika keseimbangan terganggu. Nah, juga contohnya seperti flora normal pada mulut. Bakteri ini meliputi Streptococcus mutans yang berperan dalam pembentukan plak dan karies gigi, serta Lactobacillus yang juga berkontribusi pada kerusakan enamel. Selain itu, terdapat bakteri yang seperti Propyromonas gingivalis yang terkait dengan penyakit gusi. Kehadiran bakteri di mulut dipengaruhi oleh kebersihan oral, pola makan, dan kondisi kesehatan individu. Penggunaan antibiotik atau antiseptik yang tidak tepat dapat mengganggu keseimbangan flora normal tubuh, membunuh bakteri, baik yang berperan melindungi dari infeksi dan membantu fungsi tubuh seperti pencernaan. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi oportunistik, seperti infeksi jamur atau pertumbuhan bakteri resisten. Selain itu, penggunaan antibiotik sembarangan dapat mempercepat munculnya resisten. Antibiotik membuat infeksi umum menjadi sulit diobati di masa depan.